ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran dan lain sebagainya kayak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal itu dianggap dibacakan, Pak. Jadi kewenangan dianggap dibacakan, ini akan dinasihati karena sedikit sekali kewenangannya. Nah, sekarang Bapak masuk ke legal standing. Kenapa Bapak merasa dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian ini? Silakan. Kedudukan pemohon legal standing. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan wira swasta yang memiliki hak konstitusional berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala. Nggak usah dibacakan, Pak. Iya. Bapak jelaskan saja nih, kalau advokat nih harus jelas, yang kecil-kecil kayak begini nih lisan saja begitu, Pak. Oh iya. Nah, coba Pak jelaskan ke kami mengapa Bapak memiliki legal standing. Apa yang dirugikan Bapak dengan norma ini? Bapak jelaskan saja. Berdasarkan pasal 17 huruf H angka 5 Ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berbunyi catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Pasal ini Ya. yang membuat gaduh rakyat Indonesia sekarang ini, karena ada yang berpendapat bahwa ijazah seseorang. Bukan, Pak. Yang Bapak terangkan ke kami itu kenapa Bapak dirugikan. Urusan orang lain itu Bapak tidak bisa mewakilinya karena Bapak tidak menerima kuasa dari orang lain. Sekarang Bapak pemohon prinsipal, Bapak jelaskan mengapa Bapak dirugikan dalam norma ini. Nah, jangan ngambil orang lain, Pak. Ya. Kerugian saya yang saya rasakan itu jelas. Apa itu kerugiannya? adalah ini terjadinya gaduh di mana-mana. Oke. Ya, yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Iya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan dan sebagainya. Ya. Yang termasuk kami merasakan bahwa situasi ekonomi dengan adanya ini itu ikut terganggu juga. Oke, jadi Ya, gara-gara ijazah ini terganggu ekonomi, Pak, ya? Iya, betul. Oke, lanjut. Ya. Lanjut apa lagi, Pak? Yang kedua, ini pasal huruf G intinya sama. Ya. Kemudian pasal 18 ayat 2 huruf A sama juga. Oke. Ya, akibatnya sama. Saya kira itu pokoknya. Ya, oke. Ya, Sekarang alasan-alasan permohonan, Pak. Posita. Positanya, Ya. satu, bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan informasi publik yang jujur dan transparan, khususnya terkait pejabat publik yang dibiayai dari keuangan negara. Oke. Apa Yang lagi, kedua, Pak? bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 17 huruf G yang menyatakan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Hal ini menjadi multitafsir karena ada yang berpendapat bahwa ijazah merupakan dokumen rahasia, adapun yang mengatakan ijazah bukan dokumen rahasia sehingga menimbulkan kegaduhan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, pasal 18 ayat 2 huruf A yang berbunyi pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Pasal ini menimbulkan kegaduhan karena ijazah dianggap dokumen rahasia sehingga tidak bisa dilihat jika pemilik ijazah tersebut tidak memberikan persetujuan secara tertulis. Yang keempat, bahwa Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi, pasal 17 huruf G dan H angka 5 serta pasal 18 ayat 2 huruf A yang menimbulkan multitafsir yang mengakibatkan ketertiban nasional terganggu. Karena itu pemohon berpendapat bahwa jika ini dibiarkan maka stabilitas nasional bisa terganggu
merusak sistem pendidikan karena para elit saling memaki dan mencaci seperti bahwa yang ingin mengetahui ijazah seseorang adalah orang yang tidak waras. Ada pula yang mengatakan bahwa orang yang mempercayai fotokopi ijazah adalah gangguan jiwa atau orang dungu. Dalam peristiwa ini yang dibahas ijazah seseorang mantan presiden yang lulusan Universitas Gadjah Mada yang publik ingin membuktikan keaslian ijazah tersebut. Namun pihak UGM tidak memberikan keterangan yang disertai bukti sehingga semakin gaduh. Karena itu pemohon melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman dengan tujuan kegaduhan dapat dicegah agar tuntutan pemohon tidak dilanjutkan. Pemohon mengajukan mediasi agar dokumen yang membuat gaduh masyarakat dihadirkan di pengadilan untuk dibuktikan agar kegaduhan selesai dan pemilik ijazah bersedia atau tidak keberatan ijazahnya diperlihatkan di pengadilan, namun UGM tidak bersedia sehingga pemohon mengajukan permintaan informasi publik namun tidak ada yang memberikan dengan alasan dokumen yang dimohonkan minta adalah dokumen yang dikecualikan. Adapun badan publik yang telah pemohon mohonkan dokumen publik sebagai berikut. Saya kira tak usah dibacakan karena panjang. Usah. Lanjut. 4.1 sampai 4. Berapa itu Pak ya? Nggak usah dibacakan. Bapak lanjut sekarang ke 4.22.1 Pak. Halaman 7. Pembukaan undang. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman semua, di mana kita melihat tadi sebuah cuplikan video di mana hakim memutuskan kepalsuan ijazah Jokowi ini. Nah teman-teman semua, di sini dikatakan dalam sebuah berita, berbulan-bulan sudah negeri ini diwarnai Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Nah, teman-teman semua, permasalahan ini itu sering mampir di lini masa media sosial warganet. Sejumlah media urus utama turut membahasnya. Nah, sepertinya dalam Telsol, Stensium, televisi swasta pun halnya di kanal-kanal pribadi para pemengaruh. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan gugatan ke pengadilan pun dilayangkan yang memaksa pihak-pihak berwenang terkait masalah ijazah ini harusnya datang menjelaskan. Misalnya gugatan yang dilayangkan sejumlah pihak ke Pengadilan Negeri Sleman dan lainnya. Nah, kini arena perdebatan meluas persoalan tersebut turun dibahas di ruangan persidangan Mahkamah Konstitusi adalah Komardi, warga Makassar, Sulawesi Selatan, yang menggugat masalah ijazah pejabat publik itu ke Medan Merdeka Barat menjadi salah satu perkara yang diregistrasi ke nomor 174 Undang-Undang. Nah, teman-teman semua, masih banyak mengenai bagaimana teman-teman di salah satu berita ini kita menemukan bahwa Hakim Konstitusi Arsul Sani menyinggung kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan dalam sebuah berita itu, saat sidang uji materi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KIP pada Jumat 10 Oktober 2025. Kalau persoalannya itu ada pada normanya, ya silakan diargumentasi dengan baik. Ya, hal akan masih di sekitar. Mohon maaf, ijazah Pak Jokowi, ijazah Pak Wapres Gibran Raka Buming Raka dan lainnya sebagainya, ya, ujar Hakim Konstitusi Arsul Sani. Nah, teman-teman semua, di sini juga dikatakan dalam
terlepas apakah argumentasi Bapak itu benar dan relevan bahwa itu lebih menyebabkan katakanlah kesulitan ekonomi, kesulitan perusahaan dan lainnya sebagai itu nanti kita lihat lanjutnya. Dalam sidang tersebut, Komarudin selalu menggugat meminta agar ijazah pejabat maupun mantan pejabat dapat diakses oleh publik. Teman-teman di sini di dalam sebuah berita kala ijazah Jokowi lagi-lagi akan digugat. Nah, teman-teman semua di sini kita melihat dalam suatu gambar ini atau ya fotokopi ijazah. Nah, kita bisa di sini melihat teman-teman dalam satu berita Solo usai tak lagi menjabat sebagai presiden. Joko Widodo atau Jokowi tak berhenti dibicarakan, ijazahnya masih terus dipersoalkan oleh beberapa pihak. Nah, bahkan persoalan ijazah ini beberapa kali dibawa hingga ke jalur hukum. Nah, ijazah Jokowi pernah digugat di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi menjadi salah satu tergugat. Gugatan itu akhirnya kandas. Nah, gugatan soal ijazah Jokowi juga sempat disidangkan di PN Sleman. Di perkara itu kampus UGM serta beberapa pihak lainnya menjadi tergugat lagi-lagi. Gugatan itu kandas. Nah, kali ini gugatan soal ijazah Jokowi kembali dilayangkan di PN Solo. Gugatan citizen lawsuit itu dilayangkan oleh 2 orang alumni UGM. Top Taufan, Dibangun Sutoto ataupun Jokowi UGM hingga Polri menjadi pihak yang digugat dalam perkara itu. Nah, santap malam terakhir Cerdas RS sebelum tewas dibunuh residivis. Nah, sidang perdana gugatan itu berlangsung pada Selasa 6 September. Hanya saja sidang itu molor dan selanjutnya ditunda karena salah satu tergugat tidak hadir. Nah, yang tidak hadir itu tergugat 4 Polri, tergugat 1, 2, 3 hadir diwakili para kuasanya. Nah, kata Ketua Majelis Hakim dalam perkara tersebut, Putu GDE Haryadi saat persidangan di PN Solo Selasa 16 September 2025. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat ini sidang akan ditunda pada Selasa 30 September 2025 dengan agenda yang sama karena ada satu pihak yang belum hadir. Majelis Hakim berharap para pihak yang hari ini sudah hadir agar hadir kembali di sidang berikutnya. Sidang berakhir sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Nah, sidang ditunda dan diperintahkan untuk memanggil tergugat 4 dalam persidangan hari Selasa 3 September 2025. Nah, ucapnya Humas Pengadilan Negeri PN Solo Subagio mengatakan gugatan yang dilayangkan oleh Taufan dan Bangun itu tentang perbuatan melawan hukum. Ia mengatakan ada 5 poin dalam petium yang digugat. Nah, teman-teman semua, di mana kita akan melihat semakin banyak berita dan semakin juga terbongkar mengenai kepalsuan mantan Presiden Joko Widodo kita. Nah, teman-teman semua, di sini kita melihat gugatan intinya tentang perbuatan melawan hukum. Kalau saya ambil dari datanya ini dari petitumnya. Nah, nomor 1 primer itu menerima dan mengabulkan gugatan. Para penggugat untuk seluruh mohon agar supaya menerima mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Katanya dihubungi Detik Jeteng Senin 15 September 2025. Nah, isi petitum lainnya yakni menyatakan tergugat 1 hingga 4 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan isi petitum nomor 3 menyatakan bahwa ijazah milik Presiden ke-7 Joko Widodo palsu. Nah, teman-teman, kedua menyatakan tergugat salah 1 tergugat, 2 tergugat, 3 dan tergugat 4 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Nah,
teman-teman semua, ketika ketiga menyatakan bahwa ijazah sebagai tersebut pada bukti P1 adalah palsu ucapnya. Nah, selain itu pihaknya juga meminta Jokowi memberikan pemerintah maaf secara tertulis kepada penggugat tersebut. Nah, teman-teman semua, masih banyak mengenai berita-berita tentang ijazah kelanjutan Jokowi ini. Nah, teman-teman semua tetap jangan lupa saksikan channel kita. Masih banyak channel-channel berikutnya yang masih banyak juga mengenai kepalsuan-kepalsuan ijazah Jokowi ini. Nah, teman-teman semua, sekian channel kita. Salam NKRI, harga mati.